Oke, halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Ricky Redi. Nah, di video ini saya akan bahas untuk persiapan USBN UNBK Kimia tahun 2019-2020 ini, kisi-kisi yang terbaru ya. Saya akan bahas lengkap dari nomor 1 sampai 40. Di bagian pertama ini saya akan bahas 4 soal dulu, jadi pastikan kalian tonton semua dari awal sampai akhir ya. Dan juga nantikan bagian-bagian berikutnya di YouTube dan di aplikasi, kalian bisa update terus. Jangan lupa subscribe dan mencet bell-nya juga ya. Jadi kalau ada video terbaru kalian tahu ya. Bisa download aplikasi Bimbel Smart secara free di Google Play Store. Kalian bisa cek link deskripsi video berikut ini. Nah, kita masuk pembahasan soal ya. Nomor 1, tahapan-tahapan dalam metode ilmiah sebagai berikut. Ya, ada nomor 1 sampai 5 yang benar adalah urutannya bagaimana. Nah, kalau kita cek ya, merumuskan hipotesis, merumuskan masalah, melakukan penelitian, mengolah, menganalisis data, lalu menyusun kerangka teori. Yang pertama pastinya harus ada masalahnya dulu. Ya, ini yang pertama nih. Merumuskan masalah dulu. Jadi antara pilihan C atau D. Lalu yang kedua, sama-sama menyusun kerangka teori, benar ya. Lalu antara merumuskan hipotesis dan melakukan penelitian. Nah, menurut saya, kita harus tahu hipotesis yang kita mau buktikan. Baru kita buktikan lewat penelitian dan mengolah, menganalisis data ya. Jadi 2, 5, 1, 2, 5, 1, 3. Oke, 2, 5, 1, 3 yang C ya berarti ya. 2, 5, 1, 3, dan 4. Ya, jawabannya yang C. Nomor 2 ya, diketahui unsur X. Konfigurasi adalah AR, lalu ada kotak-kotak ini. Nah, kalian harus tahu nih artinya ya. Jadi dari AR yang pertama, AR itu nomornya 18 ya. Konfigurasi, ingat ya, pakai urutan 1S, 2S, 2P ini ya. 3S, 3P, 3D, 4S, 4D, 4F juga. 4S, 4P, 4D, 4F, dan seterusnya. 5S, 5P, 5D, 5F, dan seterusnya. Nah, di sini pertama 1S2 ya kan. Jadi AR itu kalau mau dikonfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ya. Ingat ya, S itu maksimal 2, P itu 6, D itu berapa? 10 ya, F itu 14 elektron. Urutin dari yang seperti tanda panah merah ini, pengisiannya ya, bukan berdasarkan kulit, tapi berdasarkan tingkat energi. Jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 ini udah AR ya, udah sama dengan AR 18. Nah, kotak berikutnya ini berarti 4S2 nih, ya kan, terisi 2 ya. Ini 4S2. Berikutnya ini ada 5 kotaknya terisi semua ya, 3D 10 ya kan. 3D 10 habis 4S. Berikutnya 4P2 gitu ya. Jadi kalau kalian mau hitung, total elektronnya adalah 18 AR ditambah 2 ya kan, 18 tambah 2 tambah 10 tambah 2 nih. Jadinya adalah 32 ya, nomor atomnya pasti 32. Yang A salah, yang B salah, yang D salah, antara C atau E. Oke, lalu kalian lihat yang terakhirnya berapa? 4P2. Nah, ini menentukan golongan nih, 4P dan 4S langsung. Jadi 4A, golongannya 4A. Nah, udah pasti jawabannya yang C ya. 4A periodenya 4. Neutron itu menambahi nomor atomnya. Jadi nomor massa itu diperoleh dari nomor atom ditambah neutronnya, 73 ya. Berarti yang C jawabannya nomor 2. Oke, ini sedikit ngulang tentang konfigurasi ya. Jadi banyak sih sebenarnya tentang konfigurasi. Kalian harus bisa konfigurasi elektron. Nomor 3 masih tentang atom ya. Jumlah elektron tidak berpasangan jika unsurnya membentuk ion. Nah, Y itu apa? Adalah Ne dan seterusnya. Nah, ini kalian harus tahu sih. Maka penyingkatan ini ya, helium itu adalah nomor atomnya 2, lalu neon itu 10, Ar 18 ya, lalu krypton itu 36, sama xenon 54. Nah, ini yang paling sering muncul ya. Ne berarti itu 10. Ya, ini udah ada 10. Berarti terakhirnya di berapa? 1S2, 2S2, 2P6 gitu ya. Berikutnya ini adalah 3S2 dan 3P. Tanda panah itu 1 elektron ya, jadi nyatain 3P5 gitu ya. 3S2, 3P5. Kalau dia membentuk ion, berarti membentuk jaringan yang membentuk senyawa yang stabil. Oke.
stabil itu adalah oktet. Nah, dia berarti berubah menjadi Y-1 karena ini kan elektron valensi ada 7, ya kan? Ev-nya elektron valensi ada 7 supaya jadi 8 stabil. Dia terima 1, jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 gitu ya. Kalau 3p6 ini keisi semua, berarti yang berpasangan berapa? Nggak ada ya. Kalau dia udah stabil bentuk ion, biasanya memang tidak ada yang berpasangan lagi. Jadi semuanya udah terikat ya. Nah, nomor 4, suatu gas dapat dibuat dari salah satu senyawa alkana melalui reaksi berikut ya. C3H8 tambah 5O2 menjadi 3CO2 dan 4H2O. Pernyataan yang benar tentang persamaan reaksi tersebut adalah, oke, kita cek satu-satu ya. 1 molekul CH3 tepat bereaksi dengan 5 molekul O2, masukkan molekul gas CO3. Nah, ini kurang ya, mestinya ada angka 3 molekul gitu ya. Dan 4 molekul H2O ya. Harus ditulis semuanya ya. Jadi nomor A ini salah. Yang B, untuk masukkan 4 molekul H2O diperlukan 1 C3H8 dan 5O2. Nah, ini benar ya. 4 H2O, 1 dan 5 ya. Yang B ini benar. Kita lihat lagi C, jumlah atom O pada reaktan 10. Reaktan itu sebelah kiri 10. Dan jumlah atom O pada produk 6. Nah, ini salah ya. Mestinya ini CO2 ya. Di CO2 ini 6 benar, tapi harus tambah 4 sama yang sebelah kanan kan. Jadi yang C juga salah, yang D karbon dioksida dari uap air sebut reaksi. Nah, ini salah nih, mestinya hasil reaksi. Yang di sebelah kanan itu hasil reaksi atau dibilangnya produk gitu ya. Yang E, angka 5 di depan O2 disebut indeks. Salah nih, bukan indeks tapi koefisien. Ya. Yang dibilang indeks itu adalah duanya justru ini, itu indeks ya. Angka kecil di bawah itu yang dibilang indeks. Setarain reaksi harus ngerti, lalu cara bacanya ya. Jumlah jumlah molekul itu sebanding dengan jumlah koefisiennya ini ya. Jadi satu molekul C3H8 bereaksi dengan 5O2 menjadi 3CO2 dan 4H2O. Oke, semoga jelas ya sampai nomor 4. Saya akan bahas spasi di bagian berikutnya, nomor 5 dan seterusnya. Pastikan kalian subscribe dan dukung terus channel ini dan aplikasi Bimbo Smart. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bimbo Smart, your smart solution.